Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'du. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan ayat selanjutnya, yakni surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Di sini digunakan redaksi ibadi. Redaksi itu biasanya digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut hamba Allah yang taat kepada Allah, atau juga hamba yang berdosa tapi menyadari dan ingin memperbaiki dirinya. Maka dikatakan bahwasanya Allah itu dekat. Nah, ini terkait dengan Allah itu dekat, saya teringat dengan guyonannya Gus Dur ini. Jadi Gus Dur itu suatu ketika bercanda itu, Tuhannya agama Buddha itu dekat karena disebut Om, ya. Agama Kristen lebih dekat lagi, ya, Bapak, ya. Nah, kita ini Allahu Akbar pakai apa namanya, mikrofon. Nah, ini sebagai satu kritik pada diri sendiri, bahasanya kita itu mungkin masih jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan berbagai macam ibadah, sholat, zakat, khususnya adalah ibadah puasa, maka ibadah-ibadah itu hendaknya kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kita semakin kenal Allah, atau disebut dengan istilah ma'rifatullah. Para pemirsa, anak-anakku semua yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan para pendoa yang mengajukan permohonan kepadaku. Oleh karena itu, terkait dengan doa ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, jadi doa itu memiliki rukun atau tiang, memiliki apa tadi? Sayap, ya, dan juga memiliki waktu serta memiliki jembatan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan fokus untuk faktor yang pertama, yaitu rukun doa. Jadi doa itu agar memiliki kekuatan, maka doa ini harus memenuhi rukunnya. Nah, rukun atau tiang doa itu ada 4. Yang pertama adalah hudurul qalbi ma'allahi subhanah. Jadi ketika berdoa itu, agar doa kita memiliki kekuatan, kita harus menghadirkan hati kita kepada Allah. Contoh ketika Mbak Syifu misalkan naik pesawat, pesawatnya mau goyang-goyang gitu ya, dan diberitahukan oleh pramugari kalau suruh mengenakan sabuk pengaman. Nah, di sini nanti kita pasti akan minta sungguh-sungguh kepada Allah. Hati kita hadir kepada Allah karena kita mau mati gitu ya. Nah, kita pasti doanya sungguh-sungguh lah. Itulah kira-kira hudurul qalbi ma'allahi subhana. Kemudian yang kedua adalah wa khusyu'u lillahi ta'ala. Jadi dalam membacakan doa itu harus penuh kekhusyukan, fokus, konsentrasi, kontemplasi, memadukan otak kanan dan otak kiri, kita betul-betul memohon kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wal haya'u minallahi ta'ala. Kita merasa malu kepada Allah. Loh, kok malu kenapa? Allah banyak sekali memberikan kepada kita kenikmatan. Kadangkala kita kurang dalam mensyukuri kenikmatan-kenikmatan kita. Bahkan kenikmatan itu seringkali kita lalai dan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kondisi seperti inilah, ketika kita menghadap Allah, kita merasa malu kepada Allah. Namun meskipun kita merasa malu, ya tetap kita harus meminta, karena kepada siapa lagi kita meminta kalau tidak kepada Allah. Dan kemudian yang keempat adalah waroja'u karomillahi ta'ala. Kita penuh harap dan penuh optimis, yakin bahwasanya doa permohonan yang kita mintakan kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terkait dengan penutup ayat, yaitu falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka
agar doa kita itu betul-betul nanti akan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, kita harus memenuhi apa-apa yang menjadi tuntunan dari Allah, ya. Taat kepada Allah. Kemudian kita juga harus memiliki keyakinan, ya, yakin iman. Ya, iman itu tidak hanya kita iman kepada Allah saja, tapi kita juga meyakini bahwasanya doa kita pasti akan diterima oleh Allah. Nah, jadi Allah itu sudah menjanjikan bahwasanya doa kita akan diterima, dan pengabulannya itu melalui 3 hal. Pertama adalah doa kita langsung dikabulkan oleh Allah. Istilahnya adalah cespleng, ya, minta langsung diberi. Kemudian yang kedua, bentuk pengabulan yang kedua adalah ditunda. Karena bisa jadi doa yang kita mohonkan itu kurang baik kalau diberikan pada saat itu. Maka oleh Allah ditunda. Ditunda itu bisa jadi pada saat kita hidup, tapi nanti, ya, atau doa itu nanti diberikan sebagai berkah untuk keturunan kita, atau bisa menjadi celengan kita dalam kehidupan nanti di akhirat. Dan bentuk pengabulan yang ketiga adalah kita akan dihilangkan keburukan-keburukan yang menimpa kita melalui berkahnya doa kita. Mungkin doa kita tidak langsung dikabulkan, tapi oleh Allah diganti dengan sesuatu yang seharusnya menimpa kita, hal yang buruk menimpa kita. Misalkan Jivo naik sepeda atau Faga, ya, Faga naik sepeda nanti akan jatuh. Tapi karena Mas Faga berdoa tadi setelah tarawih, ya Allah, kalau bifirli wali walidayya, ampunilah doa apa itu? Ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ya. Nah, atau Mas Faga habis itu doa lagi, ya Allah, aku minta dibelikan sepeda baru. Tapi belum dikabulkan, belum dapat sepeda baru. Nah, oleh Allah diganti yang harusnya Mas Faga naik sepeda jatuh misalkan, ya, jadi Mas Faga tidak jatuh. Nah, inilah bentuk pengabulan doa yang ketiga. Jadi apapun yang kita mohon kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ini agar kita selalu berada di dalam kebenaran. Para pemirsa di mana saja Anda berada, itulah 4 hal yang apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka doa kita akan memiliki kekuatan. Yaitu yang pertama adalah menghadirkan hati, yang kedua adalah khusyuk, dan yang ketiga adalah malu kepada Allah, dan yang keempat adalah kita optimis dan penuh harap kepada Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.